seberang, untungnya masih ada Violence menggunakan Popol dan Kupa dari seorang Violence ini sangatlah berbahaya. Dan bahkan Kadita itu adalah salah satu hero Jack Lee juga, Bude Monster. Silakan. Ya, tapi ini mungkin tergantung dari gimana Taka memainkan Ruby-nya. Dia punya peran yang sangat-sangat penting sih, apalagi menjadi mungkin stopper dari ML hero yang dimiliki oleh Dewa. Jadi Taka harus bisa memiliki posisi yang baik, timing yang tepat ketika dalam war. Kalau dia bisa on point, RRQ nggak menutup kemungkinan bisa memenangkan war-nya. Apalagi sekarang di area tengah nih ada Samohate, Jack Lee, dan juga Altamis yang mencoba untuk mengamankan purple buff-nya. Membabysit dengan baik, nggak ngebiarin teman-teman dari RRQ untuk masuk ke area jungle dari tim Dewa, Coji. Ya, kalau ngeliat dari early-nya sih RRQ dan Dewa nih pattern-nya agak diturunkan ya untuk masalah agresifnya gitu. Mengingat dari masing-masing hero yang di-pick ya, ini udah sama-sama punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing yang dimana kalau menurut aku seimbang gitu loh. Jadi mungkin agak kurang worth it kalau untuk diagresifin banget. Dan untuk rotasinya sendiri ya, di sini rotasi sih aku lebih oke sama RRQ sih, karena kenapa hero-hero mereka hero-hero cepat gitu. Ada Space Escape, ada Nathan juga yang punya stack bisa nambahin movement speed gitu. Jadi mungkin di early-nya bakalan lebih banyak rotasinya seorang RRQ gitu loh, dimana Benedetta bakalan fokus untuk ngabisin minion yang ada, baru ngerom, dan Link juga bakalan banyak-banyak menggunakan Finch Force untuk nge-scout dan juga membuka vision yang dimiliki sama RRQ Sena gitu bedeh. Alright, tapi ternyata di arah top lane bakal ada team fight, dibakar begitu saja dari seorang Crusher. Bude Monster dari Epoch telah dikeluarkan, tujuh ke arah mundur ke jam belakang, tapi lihat Jack Lee-nya masih level 3, belum punya revive, dan bahkan Kupanya masih bertahan. Yang bisa terberikan terlalu besar, Samohate belum ada Wave Dragon, dan oh my god, RRQ Sena berhasil mengamankan first blood ke Bude Monster. Iya, dan gak cuma itu, sepertinya mereka mau lebih OG. Mereka masuk ke dalam area turtle dan RRQ sepertinya nggak akan terganggu, tapi terreset karena mereka ngeliat juga Crusher ya maju terus-terusan. Belum ada Detonas welcome. Seharusnya RRQ belum takut sama tim Dewa dengan tanpanya ultimate yang dimiliki, tapi ada langsung Last Insanity dikeluarkan oleh Banana di sisi lain untuk mengusir mundur Crusher dari area turtle. Crusher sempat menggunakan flicker, RRQ Sena bisa dengan bebas untuk mendapatkan turtle-nya, tapi di area tengah di sini udah ada Taka yang bergerak pula, ketarik ke area mid lane-nya. Oji. Alright, dan betul sekali kali ini Altamis bakal coba farming terlebih dahulu. Altamis step off dari arah belakang, karena bisa dilihat, lihat wobok combo combro kalau kata Bude Monster, berhasil mengamankan seorang Banana, berubah menjadi Banana Smoothie di arah top lane Bude Monster. Hancur berkeping-keping ketika Dewa udah mulai berotasi ke area top lane. Semua resource juga dikeluarkan, dan gak cuma itu, rupanya Valens yang lagi jalan-jalan manis melihat kiri kanan. Cilukba belum selesai, ternyata Dewa masih berada di area top lane. Mungkin itu yang gak disadari oleh Valens sehingga dia harus tumbang dan di pick off, diculik, di-gank, dan makanya kok bunda teman-teman dari Dewa sekarang udah bergerak ke area bottom lane. Ini yang kita bahas juga dari awal, rotasi dari tim Dewa itu cepat karena dengan adanya pergerakan Altamis yang dengan Finch Voice-nya dia bisa kemana-mana, diikuti juga oleh teman-temannya. Ini yang ujuk-ujuk kok ada di sini, gitu nggak sih Soji? Iya bener banget, tapi ya itu ya harus berhati-hati juga dalam penggunaan Finch Voice, karena balik lagi energi dari seorang Link ini boros banget gitu loh. Ya bisa bilang sama lah borosnya seperti Fanny gitu. Jadi kalau misalkan salah satu dinding aja untuk diloncati itu bisa aja menjadi malapetaka. Dimana nanti mungkin salah dinding tiba-tiba ada tim RRQ yang lagi di push seperti sekarang ya kan, antara Fenrir dan juga Taka, Bude Monster. Hanya mencolek sama lantai dari Welcome sudah dikeluarkan di area top lane. Banana belum mengeluarkan Last Insanity yang udah meledak keluar hanya untuk menyelamatkan dirinya saja sebagai Last Insanity defensif, tapi Altamis muncul dengan adanya Tempest Blaze langsung dihabisi dengan sangat cepat. Dengan adanya damage yang diberikan, lalu dari tim Dewa sudah puas dengan 1 poin kill, tapi hadir lagi di sini Jebun mendapatkan 1 poin kill terhadap Altamis, pembalasan dendam yang sangat manis. Di sisi lain, di sini Dewa mendapatkan lebih banyak keuntungan, 2 untuk 1 Oji. Oke, dan tadi sebenarnya kalau kalian ada yang salah, ada yang lihat itu misklik dari seorang Blaze misklik ke arah yang salah. Dia terperangkap di bebatuan dan langsung dikoment oleh tim Dewa United. Aku udah feeling ketika dia memasakkan dapat tadi 1 poin. Padahal lihat, The Wave Dragon kalian belum dikeluarkan, masih coba ditahan. Panas dari pilihan The Wave Dragon dikeluarin, langsung hilang itu saja. Rough Wave
Lihat ombak dari sang putri duyung Jack Lee berhasil mengeluarkan seorang violence. Dalam top lane sana bahkan dari exportnya nggak mau membantu karena Tarto kan dia clearing dulu baru dia bisa bantu. Sedangkan 3 player dari tim Dewa sudah standby on position di arah Tarto Monster. Yap, dan walaupun di sini tim RRQ kehilangan begitu banyak poin kill, tapi mereka masih nggak begitu jauh nih dari perbedaan networknya. Masih bisa mengejar ketertinggalan networknya dengan cara farming yang begitu cepat. Farming pattern dari Blast, kita ngeliat ini banter banget loh dari tadi, dari game kedua, bahkan dari game ketiga. Tapi apa daya, tiba-tiba langsung ada Wave Dragon langsung di hadapan Blast. Dan damage yang dihasilkan dari Blast itu begitu besar sehingga Jack Lee yang tertumbangkan terlebih dahulu, Oji. Oke, tapi sayang sekali tadi Wombo combo combronya gak berhasil. Padahal itu momentum sepak yor yang mantap dari seorang Samuhate. Sayang sekali Jack Lee gak memanfaatkannya dengan cukup baik. Tapi ada coba Nobo untuk melakukan clearing minion sedikit terlambat dari seorang Perry menuju ke arah belakang. Oh my god, kali ini satu bayar. Oh my god, satu bayar sedikitnya gak berhasil. Bahkan Lingis kami menuju ke arah seorang Violence. Violence dari pilihan, Konsel telah dikeluarkan. Samuhate masih datang dan bahkan satu poin diamankan. Tapi menuju ke arah seorang Taka gak bisa pulang, maunya digoyah. Satu swap test dan ternyata hasilnya negatif di arah bottom lane. Gak berhasil mendapatkan seorang Taka di Monster. Yap, berlanjut saja dari teman-teman Dewa. Mereka kehilangan satu turret di area bottom lane, membuat tim RRQ lebih unggul dari segi turretnya. Tapi kalau dari segi point kill, ini Dewa benar-benar terus-terusan tengok Cluster di area top lane, hanya mengganggu saja dari banananya. Tapi di area tengah, Deadly Magic dikeluarkan, Fenrir pun nggak bisa kabur kemana-mana lagi. Ditumbangkan, di pick off dengan cepat dari tim RRQ, mulai mengejar nih ketertinggalan network. Bahkan sekarang Ravage-nya Jack Lee keluar, Violent pun tumbang. Altamis berhasil mendapatkan last hit-nya, tapi damage yang diberikan oleh Blast begitu besar dengan entropy yang dia miliki. Dewa menukarkan 2 untuk 1, tentu bukan pertukaran yang baik ketika yang mereka dapatkan adalah Violence sebagai support atau tank mereka. Sedangkan Dewa harus kehilangan Altamis, Joji. Iya, kalau dilihat sih ya, ini sih popol kupanya dari Violence sih benar-benar nggak sebarin trap banget, dimana Dewa ini harus banget punya bush untuk mengkonsil dirinya. Tapi ada Harley yang hampir saja menghilangkan Jack Lee. Silakan Bude. Yes, ini mereka akan langsung ke area Tartle. Mereka ingin mendapatkan keunggulan dari networknya, tapi teman-teman dari tim Dewa juga nggak akan membiarkan hal itu terjadi. Dan langsung terbuka dengan adanya Electro Final Blow. Teman-teman dari RRQ nggak bergeming, mereka malah maju terus, pantang mundur. Dan di area belakang Dewa memilih untuk mundur. Karena begitu jauh Altamis di area bottom lane, mereka nggak siap untuk berperang. RRQ begitu ganas sekarang, bergerak bersama-sama berempat langsung ke area bawah, melihat Altamis yang lagi split di area bawah, harus dipaksa mengeluarkan, tapi tidak bisa kabur kemana-mana lagi karena Jebun muncul dengan adanya Deadly Magic. Dan tapi adanya Whale Dragon yang menghentikan pergerakan dari Jebun. Space Capital dikeluarkan dan sekarang Banana di area tengah. Ravage-nya lagi cooldown, gak bisa dikeluarkan, tapi Electro Final Blow masih bisa memberikan damage terhadap Violence. Satu tumbang Taka hadir terlalu terlambat. Dan di saat peperangan yang begitu banyak ini, kita ngeliat kalau Blast sahabat-sahabatnya nge-split push di area bottom lane, biar kedua dihancurkan. Begitu pula dengan Crusher, Oji, di area top lane. Yes, bener banget. Crusher ini dinosaurus udah gede banget. Dan bahkan dia pinter banget ngambil momentum dengan turretnya diamankan. Langsung akhirnya 2 turret untuk tim Dewa United dari cuma seorang Crusher di area top lane. Para pemain dari tim RRQ Sena kali ini gak boleh memaksakan keadaan. Memang Blast belum terpick off lagi, tapi posisi Blast ini memang sudah terincar. Dan karena Dewa United sadar mereka gak bisa dapetin Blast berkali-kali Bude Monster, mereka akhirnya siapapun, Jebun di commit dan Altamis ketika tadi mencoba untuk melakukan split push masih terlalu lama. Vision terlihat tidak ada di arah mid lane, tandanya para pemain dari tim RRQ Sena sudah menuju ke arah bottom lane. Dan Lord kali ini bakal menjadi penentuan seperti apa. Akankah landingnya bakal dimenangkan kembali oleh Dewa United atau RRQ Sena yang berhasil mendorong push sampai ke inhibitor ketika mendapatkan Lord. Dari match bakal sudah mulai masuk, 2 sasaran sudah hilang, informasi telah diberikan, siapa menjadi pilihan. Dan Tempest Oblet di belakang kali ini gak berani masuk, bahkan 1 poin nyaman kalau seorang Samuhate ditukar oleh seorang Jebun yang pilihan yang cukup baik. Shot didapatkan, Rasa bakal tumbang, double kill didapatkan, dan Ravage-nya berhasil mendapatkan 2 double kill from Jack Lee Monster.
Yes, menumbangkan Valens dan juga Jebun. Ini pertukarannya benar-benar ngebuat kita wow, peperangan dari keduanya begitu keras di area tengah. Dan posisi dari Blast itu bagus banget sih tadi dalam perang. Dia bisa memberikan damage yang sangat besar dengan entopinya. Bebas banget, teman-temannya juga selalu sigap untuk melakukan backup untuk Blast biar bisa bebas untuk memberikan damage. Tapi yang gak disangka adalah tadi Ravwave-nya muncul di detik-detik terakhir, Choji. Nah, itu dia yang aku pengen ngomongin Bude. Dimana kalau misalkan Dewa aku lihat di sini play saya lebih ke kiting dulu pelan-pelan. Jack Lee bakal keluarin Rockwash dan juga Ocean ODT-nya gitu loh. Dimana itu damage-nya juga nggak main-main ya. Mengingat itemnya sudah mengamankan Clock of Destiny. Habis itu ada Lanting Truncheon juga yang membuat dia damage-nya berdasarkan mana. Dan membuat damage dari seorang Jack Lee ini kalau misalkan dari RRQ mengumpul kan. Kita lihat dari sebelah kanan dulu ya. RRQ ada Blaze, ada Violence, ada Jebun. Jebun nggak termasuk, udah Taka, Blaze, Violence, dan juga Banana. Ini bakal ngumpul semua dan kalau misalkan kena satu kali combo ya akan kelar. Begitu Bude. Yes, dan mulai lagi di sini di area bawah sama HT tertangkap terlebih dahulu di area samping. Bahkan dia ngedengar sama orang Detonas welcome-nya. Crusher mau menangkap cara siapa? Banana dengan last insanity-nya mendapatkan Spender satu persatu, bahkan akan menjadi 3K. Tapi langsung ngeflick ke area yang berbeda melihat adanya Blast di sini dikejar, mencoba untuk melakukan backup dengan baik. Blast-nya masih selamat, malah di sini Altamis yang tumbang terlebih dahulu. Wow, tadi lihat guys kayak Crusher dikejar-kejar, dia flicker langsung ke area samping. Pokoknya kepengen ngedapetin Blast-nya, tapi Blast masih bisa selamat. Yes. Aku setuju, tapi itu kalkulasi yang miss kalau menurut aku ya. Kenapa? Itu dari seorang Altamis kayaknya nggak sadar kalau seorang Blast ini punya Rose Gold Meteor. Dan dia lihat absurd damage yang didapatkan dari Blast itu yang menyelamatkan hari dia. Kalau tadi Blast gak punya absurd damage itu udah tumbang, dan bahkan Ruby dari Taka seperti kata Choji dan juga Bude Monster. Taka punya peran penting untuk di game ketiga dan betul dia lakukan dengan cukup baik Bude Monster selalu. Ya, dan Blaze sudah ngedapetin level 15 nih. Altamis tadi sempat tertinggal 2 level dan sekarang dengan level maksimal, item yang udah tajir melintir juga, RRQ gak mau kasih napas. Maju ke area depan, Ammo Fender dikeluarkan, Crusher masih bisa bertahan di area belakang dengan Way of Dragon-nya. Blast tertangkap, ini buat hal yang baik dan healing streak pula didapatkan oleh Jack Lee. Ravlov-nya dikeluarkan, semua research untuk mengamankan Blast di area mid lane. Posisi yang sedikit terekspos dimaksimalkan oleh Dewa. Langsung diculik, langsung semuanya dikeluarkan, Choji. Iya, kalau ngelihat dari kombonya sih Taka dan juga Blaze ini benar-benar combo yang bagus banget ya. Dimana perkumpulan dari combo yang disekat sama Taka dan juga Blaze menghasilkan kepada AoE damage yang sangat-sangat luas gitu, yang dimana dari Dewa sendiri juga kebingungan untuk menutupi serangan seperti itu gitu. Dimana Crusher di saat pengen nyobain untuk mengeluarkan Detonas welcome, pasti ada aja yang ngedes ataupun ada aja yang kayak nge-cancel gitu kan dari Taka, entar diputer-puter kah. Walaupun memang ada yang ngetelan sendiri gitu loh dari seorang Asher dengan Barasa, tapi dia juga bakal bingung, dia bakal ngelempar kemana nih orang yang udah ketelan nih. Di belakang Fenrir, dia bukan hero yang benar-benar one on one situation banget gitu, dia banyak gedes banget. Terus habis itu ada Jack Lee juga yang dimana dia lebih mencondong kepada surprise attack dengan Ocean ODT-nya, dengan Ravwave-nya gitu kan. Apalagi dengan Altamis yang dimana dia harus bisa menjadi eksekutor bukan inisiator gitu. Karena bakalan sayang banget kalau bagi Altamis menginisiasikan sesuatu tapi tidak ada backup gitu loh. Oke, ini dia. Oke, ternyata Banana menjadi pilihan dan bahkan kali ini kenapa aku bingung ya sama anak Dewa nih ya. Kenapa mereka tuh niat banget sama Xbox ya? Xbox ini salah apa ya? Masalahnya Firaga Armor-nya doang yang pecah. Immortal masih ada. Soul skill dari Samu Hate yang malah ketuker. Ini nggak worth it banget. Kuncinya ada di Sanity sih kayaknya. Ya, Sanity-nya masih ada, Immortality-nya juga ada, Firaga Armor-nya masih. RRQ frontlinernya kuat banget juga. Tapi di sisi lain Dewa, mereka punya Crusher sih. Kalau mau mengesampingkan dari Banana juga ada caranya sebenarnya. Tapi sekarang dari keduanya lebih memilih untuk tarik ulur dulu, memainkan laningnya. Apalagi dari Dewa mereka punya hero-hero yang sangat-sangat diuntungkan kalau mereka nge-split. Dengan adanya Fenrir, Altamis juga, mereka bisa bergerak dengan bebas. Tapi RRQ, walaupun mereka nggak punya hero-hero split, tapi mereka ada punya Taka juga yang bisa menghentikan pergerakan peran dari tim Dewa dan rotasi RRQ juga ketika ada sesuatu yang muncul di minimap, ada yang bergerak nih ke area bawah. Mereka ngeresponnya juga cepat gitu.
Dan sekarang masuki menit ke-14, dari segi network RRQ sedikit mengungguli, dari segi point kill ada Dewa. Tapi lihat, Altamis lagi jalan, Taka udah langsung hadir sama dengan Jebun. Tapi teman-teman dari Dewa juga langsung merespon. Jadi ini begitu mengerikan pergerakan dari kedua tim ini. Oke, betul banget. Dan bahkan tadi Deadly Magic-nya itu berasal dihindari dengan satu buah Tempest of Blade. Tapi Banana bakal coba dipaksa. Ferir terkena damage yang cukup besar. Ferir masih mau lebih. Di arah top lane sana Altamis gak punya Tempest of Blade, dan Taka masih mencoba di one by one situation. Ferir versus Banana. Ini peraduan micro skill yang dilakukan Ferir, dan bahkan Jebon menjadi pilihan di arah top lane. Jebon what you doing? Flash berubah menjadi Cocktail, dan bahkan dia lagi begitu saja. Altamis mencoba arah belakang. Jacqueline mencoba untuk mencari celah untuk memberikan sebuah ombak Putri Duyung, tapi lihat Samuhate, Blast menjadi pilihan, dan bakal dikomi begitu saja. Tracer pun harus hilang. Web Dragon menunjukkan seorang Blast, tapi Wesa Rajan kali ini gak save the day. Jatuh didapatkan, dan bahkan miskomunikasi. Oh my god. Web dibuka tapi ditendang Samuhate. Menyelamatkan Blast, bukan menumbangkan tapi menyelamatkan Blast, Bude Mongsar. Yes, agak sedikit memaksakan dari tim Dewa. Mereka berusaha untuk memberikan semuanya di combo-combo yang mereka miliki, tapi miss sedikit aja dengan timing yang kurang pas. Jadinya ya untung di RRQ. Sekarang mereka juga bebas dengan mendapatkan Lordnya, tapi langsung dari meledak duar, mendapatkan Lord dengan sangat baik dari Banana dengan hadirnya di sini dengan an eye for an eye. Ferir mulai kabur aja, mulai mencoba untuk menyelamatkan dirinya dan membiarkan dari Samuhate untuk tumbang, mencoba untuk mengkontes. Nice try dari Altamis, juga udah sempet lompat, tapi ini dari RRQ mereka lebih sigap dengan 5 membernya di area Lord. Oji. Yes, betul banget Bude Monster. Mereka sigap dan bahkan gak ada yang bisa menculik terhadap seorang Blast. Ada Winter Tranjan, masih 90 detik, it's okay, tapi dia punya immortality. Ada immortality, tapi Altamis coba untuk melakukan clear minion di arah top lane. Meanwhile, di arah bottom lane, para mainer tim Dewa United coba untuk melakukan satu buah gerakan. Di mana terus welcome Alistar pada belakang, ke arah belakang, ke arah Lord, tapi Lord Rafael telah dikeluarkan komit semua ke arah Banana. Tapi apa yang terjadi? Banana masih bertahan hidup. Banana masih survive, sedangkan permain dari Dewa United gak ada yang punya damage sama sekali. Ferir ke arah belakang, terus sudah mulai masuk, dapat satu buah poin tambahan. Crispy dapatkan, dan bahkan duel Dragon yang baik karena seorang Blast. Akhirnya combo-combo coba mereka datang, dan bahkan satu buah air terjun pengantin membuat Blast harus tershutdown di depan sana. 2 hilang, apakah ini menjadi comeback untuk tim Dewa United? Tersisa 2 lagi. Taka NJ pun masih bertahan, tapi para pemain dari tim RRQ mereka masih terlalu lama untuk kembali hidup ke Land of Doom di Mongsar. Yes, dan seharusnya ini akan berusaha sekuat tenaga dimaksimalkan oleh tim Dewa. Mereka nggak mau membuang waktu, tapi yang benar-benar dikeluarkan untuk menghentikan Altamis di saat ingin mencuri purple buff yang dimiliki oleh tim RRQ. Tempest of Blade dikeluarkan, malah jepit di sini untuk dan akan menjadi 2 kill karena Taka pun akan diculik juga, diberikan semuanya, dan killing spree Dewa tiba-tiba saja memwipe out tim RRQ. Usaha yang terlalu memaksa dari tim RRQ. 2 membernya Jebun dan juga tadi Taka, mereka berusaha sekuat tenaga gitu buat menghentikan pergerakannya di area purple. Tapi damage dari tim Dewa itu gede banget. Sekarang malahan mereka yang mulai tertati-tati. Apakah ini akan menjadi titik comeback bagi tim Dewa? Karena lihat Blazer-nya udah mulai disegel. Ketangkap dan langsung aja. Tempest of Blade telah dikeluarkan, dan bahkan Altamis berhasil mendapatkan Blast tadi. Komit yang bagus dari seorang Samuhate. Bude Monster, silakan. Yes, di area bottom lane itu shock Blast baru saja hidup dan mati kembali. Razer juga Datonas welcome, dilepet, Banananya hilang dengan adanya Raven. Dewa tiba-tiba lagi dalam satu momen mereka masuk ke dalam base milik tim RRQ. Violence yang tinggal 1/4 HP gak akan bisa bertahan terlalu lama. 3 member saja dari tim Dewa sekarang yang berada di area base milik tim RRQ dipaksa untuk mundur secara perlahan dengan puas mendapatkan 2 inhibitor ditambah dengan Blast dan juga Banana yang lagi mencoba untuk melakukan defense. Dan lagi ini kayak Chow-nya itu, oh my god, ini yang harus diperhatikan. Chow cuma memandang ke area Blast ya gak sih Choji? Iya, ngelihat dari seorang Violence dari seorang Chow ya, seorang Chow sama HT.
lock bener-bener ditujukan pada Blaze doang, dan tadi sebenarnya udah dapat banget ya dari targetnya, dan bener-bener berhasil menumbangkan seorang Blaze, dan itu bagus banget apalagi dengan item yang udah oke banget untuk dive in. Walaupun damage-nya tidak terlalu banyak dari seorang Chonya Samohate, tapi seenggaknya sudah membuka opening untuk ada tim-tim Dewa, dari player-player Dewa untuk menginisiasi dan juga memberi damage tambahan pada seorang Blaze-nya. Cuma kalau di sini aku perhatiin pattern-nya adalah RRQ kayaknya kalau di late game agak overcommit ya, dimana tadi sebenarnya kalau menurut aku yang pas Gia Dalor itu tadi kayaknya agak dipaksakan deh, dimana kayak pengen di end banget tadi yang membuat 3 player dari RRQ Senna tumbang, dan wipe out terjadi dilakukan sama Dewa, dan membuat Dewa punya waktu lagi untuk bernapas lebih panjang, mempunyai tempo lagi untuk di keep up, dan sekarang Lord sudah kembali datang lagi Bude Mongstar. Yes, dengan adanya Lord, tapi RRQ nggak bisa berfokus aja karena Lord. Ingat, hero dari Dewa itu cepat banget gerakannya, split push-nya cepat. Jadi ketika mereka terlalu berfokus kepada Lord, jangan lupa untuk menjaga laning-nya. Atasnya itu dia udah menyentuh ke area base milik RRQ. Iya ya, apalagi ada dua super minion yang udah keluar ya. Lihat, nggak ada Xbox, ini nggak bakal team fight. Xbox-nya ditarik mundur, retreat didapatkan, nggak bakal ada team fight. Karena ketika Xbox-nya udah recall, itu pertanda RRQ menyerahkan Lord kali ini ke Dewa United. Choji silakan. Ya, mengingat Xbox punya alasan itu yang membuat dia bakalan kuat banget untuk team fight ya kan, apalagi bisa memberikan damage dengan adanya sedikit imunitas dari Viraga Armor-nya yang membuat dia benar-benar efektif banget kalau lagi di team fight. Cuman karena balik lagi seperti aku bilang tadi ya, 2 enhance minion ditambah sekarang ada Lord, jadinya super enhance minion yang sudah keluar di 2 lane yang dimiliki sama Raki Sena di top dan juga mid, yang bakalan jadi PR banget untuk Raki Sena karena udah mulai tebel banget. Silakan Bang Oji. Oke, kali ini mau coba masuk ke arah belakang. Rauf kali ini masih coba ditahan begitu saja, tapi lihat Banana udah pecah, tembak sampai ke arah belakang. Immortality dari Banana sudah pecah, tapi seorang Samohate membaik seorang Blaze, tapi tidak berhasil mendapatkan apapun. Walhasil Banana still survive. Arataka masih coba untuk bertahan. Oh, tapi kamu soft skill lagi sepertinya. RRQ Sena berhasil menaklukkan defense yang baik. Bahkan Jack Lee tertinggal. Masih bisa kabur dengan prosotan yang dia miliki. Permainan yang baik dari RRQ Sena, dan menurut aku terlalu dini untuk Samohate melakukan paksa fight terhadap Blaze. Dia harus nunggu momentum, dia harus sabar, dan bahkan dengan kehilangan Samohate, dengan gagalnya backline dari RRQ yang diambil, malah lihat Dewa United yang terpressure kali ini Bude Monster. Iya, sekarang digas balik oleh tim RRQ setelah Dewa gagal, dan di area tengah si Fenrir memakan Deadly Magic, lalu RRQ perlahan tapi pasti menghancurkan satu turret, bergerak lagi, berotasi ke area top lane. Mereka menggerogoti turret-turret yang tersisa dari tim Dewa, dan di area jungle sudah ada Crusher yang mencoba untuk mencari di mana Blaze berada atau siapa yang akan didapatkan oleh Crusher. RRQ pun ketika melihat Crusher ada di depan mata dengan adanya Detonas Welcome, semuanya langsung berhati-hati, nggak ada yang mau menjadi korban atau dipisahin oleh Crusher. Jadi mereka sama-sama bermain hati-hati dari keduanya di titik ini, karena siapapun yang berhasil diculik, untuk waktu hidupnya itu sangat-sangat lama, dan ini udah nyentuh 60 detik kayaknya. Pick off dia menit seperti ini yang harus dihindari ya Choji. Iya, apalagi ngelihat dari Dewa ini kan ada Jack Lee lah, ada seorang Baras lah, ada Samohate menggunakan Cho lah. Ini kan udah pick off semua ya. Jadi kalau belum ada team fight dan terpick off begitu saja sih udah bakalan rugi banget sih resource-nya sih. Dari satu player yang tumbang aja itu udah rugi banget, karena dengan satu player yang runtuh makin besar lagi bagi tim lawan untuk memenangkan team fight. Apalagi kalau misalkan yang runtuh kita ambil dari contohnya Banana hilang, itu otomatis kunci tim fightnya RRQ itu berkurang secara drastis gitu. Oke lah, masih ada Taka gitu, masih ada Taka. Cuma ingat dari Dewa juga di sini kita lihat ada Crusher yang bisa bukan silence sih sebenarnya, menghilangkan seorang Taka walaupun hanya untuk beberapa detik, bisa di stun. Terus ada Jack Lee juga yang dimana dia mungkin tidak se-frontline export gitu, tapi dia bisa memberikan damage yang sangat besar dengan nationality-nya walaupun jaraknya nggak terlalu dekat gitu loh sama tim RRQ Sena. Begitu Bude kalau dari aku. Ya, damage kagetan juga ya, tapi Detonas Welcome sudah dikeluarkan untuk memisahkan Banana dari kawanannya. RRQ di sisi lain mendapatkan Jack Lee. Ini pertukaran atau yang didapetin, yang dikunci itu nggak sebanding, karena Jack Lee ditugaskan untuk memberikan damage kagetan, dan tanpa adanya Jack Lee kali ini Dewa harus bertahan
dan Crusher sudah ditumbangkan terlebih dahulu. 2 member dari tim Dewa sudah dipanis. Samoa Hate datang terlalu terlambat kah dan mendapatkan Blast dengan Wave berikutnya. Tapi Soul juga muncul karena Blast, tapi Immortality menyelamatkan diri dari Blast. Blast tak bisa bertahan lagi dengan semua skill menuju ke area Blitz, ke area tengah. Sekarang Fener pun menjadi korban. 3 untuk 1. RRQ masih bisa memegang kendali dari war barusan, Oji. Oke, tapi kali ini kayaknya nggak bakal dikasih kesempatan untuk tim Dewa United. Kenapa? Karena udah ada Polpa menuju ke arah base. Bakal coba dihancurin inhibitor dari tim Dewa United. Bahkan Altamis sekalipun nggak punya Tempest of Blade untuk defensif. Dan Lord terbuat sangat bebas. Lihat, Altamis sudah terlihat berada di atas tembok. Bakal coba digigit begitu saja. Akan turun di depan dan bahkan lihat Bude itu digigit doang. Belum ada short skill dari arah kill lainnya. Seperempat udah hilang Bude Monster. Dan Lord terbuka dengan sangat jelas. Harusnya di momentum seperti ini Lord kali ini untuk tim RRQ harusnya Bude Monster. Ya, tapi mereka kayaknya bakal nungguin Blast karena tanpa adanya Retri masih sulit, apalagi ada Altamis yang bisa melompat terus Retri dengan cepat lalu kabur lagi. Jadi sama-sama menunggu sih timing dari kedua tim ini untuk melakukan Lord. Menit segini banyak banget pertimbangannya ya, Choji. Iya, apalagi ngelihat kill count sama-sama 22, tower sama-sama tinggal 1. Yang berbeda hanya di network, di mana RRQ lebih unggul sekitar kalau bisa dibilang 7.000 gold ya dibandingkan dengan Dewa United yang membuat dia mungkin kalau misalkan dibilang di menit sekarang sih kayaknya harusnya udah full build semua ya, tapi tinggal masalah kayak penambahan potion atau mungkin nanti ada yang jual sepatu. Tapi kalau untuk Blast dan juga Altamis harus mempertahankan sepatunya agar retributionnya juga masih terasa sakit. Kalau menurut aku gitu. Ya. Ini mungkin harus kayak cari pick off dulu nggak sih? Pick off dulu kalau keluar di dalam world itu begitu berbahaya. Khususnya RRQ, kalau mereka nggak ngelakuin pick off sih bisa digerogotin perlahan, tapi pasti dengan split push yang dimiliki oleh Dewa. Tengok, udah di push atasnya, sekarang Dewa mulai fokus ke area jundulnya, maju ke area depan. Pressure, Detonas welcome ke arah siapa, dan ternyata ke area Tata. Blast buka dengan bebas, Samok Hate langsung dan juga matanya hanya kepada seorang Blast, tapi Deadly Magic semuanya dikeluarkan untuk menghentikan pergerakan dari Samoa Hate. Dan pada akhirnya sekarang Dewa kehilangan Samoa Hate. Napas lagi untuk keduanya nggak sih, Oji? Ya, lihat lagi-lagi dan lagi. 6 poin kill dari Samoa Hate. Ini bukan hal yang baik. Walaupun dia 13 assist didapatkan. Tapi Samoa Hate nggak bisa terlalu dive in seperti itu. Karena tidak ada source skill yang dikeluarkan dengan cukup maksimal dari tim Dewa United. Ini tandanya Lord bakal free banget untuk tim RRQ. Tapi ternyata Crusher bakal menjadi pilihan. Bakal dipaksa menuju ke arah belakang. Blast dari Bila tapi siapa didapatkan Altamis. What are you doing? Altamis berhasil ditumbangkan. Dan langsung ke Winter saja Ferdete. Tiga harus hilang. Ini bencana. Ini harusnya permainan tim RRQ Sena bisa mengamankan posisinya. Masuk clear minion dengan satu gerobak. Di TB dengan ada seorang kubat. Tapi ternyata dia di depan sana membuka bisa dapatkan. Benar sekali. What a epic comeback from RRQ Sena. RRQ Sena. Miskalkulasi dari Altamis yang tiba-tiba di dalam mid lane. Langsung aja Nathan damage-nya gede. Itu dia. Bang.